Sejarah tak pernah benar-benar netral. Ia ditulis oleh mereka yang menang. Dan seringkali, mereka yang kalah hanya diberi satu peran, penjahat. Di arsip kolonial Belanda, namanya tercatat sebagai bandit berbahaya, perusuh, pengacau ketertiban. Namun, di kampung-kampung Betawi, namanya dibisikkan dengan doa, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pelindung rakyat kecil. Namanya Si Pitung. Pertanyaannya bukan sekedar siapa dia, tapi siapa yang berhak menilai dia. Batavia, akhir abad ke-19. Kota yang tapak tenang di atas peta kolonial, namun sesungguhnya menyimpan ketimpangan yang dalam. Di balik bangunan megah dan kantor pemerintahan, rakyat pribumi hidup dalam tekanan. Pajak tinggi, tanah dirampas, dan hukum yang tak pernah benar-benar berpihak. Di tengah situasi itu, muncul satu nama yang membuat resah pemerintah kolonial, Si Pitung. Bukan penjahat, bukan bangsawan, bukan tentara, hanya seorang pribumi Betawi. Namun anehnya, pengejaran terhadapnya begitu besar. Patroli diperbanyak, hadiah untuk penangkapannya diumumkan. Seolah-olah yang mereka hadapi bukan sekedar pencuri, melainkan ancaman simbolik. Dalam catatan Belanda, Si Pitung adalah perampok. Tapi rakyat Betawi menceritakan hal berbeda. Ia merampok tuan tanah, ia menyerang aparat kolonial, dan hasilnya dibagikan kepada rakyat yang tertindas. Bagi pemerintah kolonial, itu kejahatan. Namun, bagi rakyat kecil, itu keadilan yang tak pernah mereka dapatkan dari hukum resmi. Karena pada masa itu, hukum bukan alat perlindungan, melainkan alat penindasan. Ketika hukum hanya melayani penguasa, rakyat mulai percaya bahwa keadilan harus diperjuangkan sendiri. Namun, Si Pitung bukan tokoh suci. Ia bukan malaikat. Ia bukan nabi. Ia manusia. Ia tahu apa itu dosa. Ia juga tahu apa itu doa. Konon, Si Pitung adalah lulusan pesantren. Ia mengenal agama. Ia mengenal nilai benar dan salah. Dan justru, disitulah tragedinya. Karena ia hidup di zaman di mana berbuat benar seringkali berarti melawan hukum. Maka, hidupnya bukan tentang hitam dan putih, melainkan tentang pilihan-pilihan sulit di tengah ketidakadilan. Belanda sebenarnya tidak takut pada senjata Si Pitung. Yang mereka takuti adalah cerita tentangnya. Setiap kali Si Pitung lolos, keberanian rakyat ikut tumbuh. Setiap kali namanya disebut, lahir harapan bahwa penjajah bisa dilawan. Dan bagi penguasa kolonial, harapan adalah ancaman paling berbahaya. Si Pitung bukan lagi sekedar seorang manusia. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan. Dan simbol tidak bisa dipenjara dengan borgol dan tembok. Masyarakat percaya Si Pitung memiliki ilmu kebal. Peluru tak mempan, senjata tak melukainya. Apakah itu benar? Sejarah tak pernah memberi jawaban pasti. Namun ada satu hal yang jelas. Keyakinan rakyat pada Si Pitung memberinya perlindungan yang tak terlihat. Ia dilindungi kampungnya, disembunyikan rakyat, dibantu banyak tangan, dan mungkin itulah ilmu kebal yang sebenarnya. Bukan pada tubuhnya, melainkan pada dukungan kolektif. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang menulis sejarah? Kolonial menulis arsip, rakyat menyimpan ingatan. Dan dua hal ini seringkali bertolak belakang. Bagi Belanda, Si Pitung adalah gangguan ketertiban. Bagi rakyat Betawi, ia adalah perlawanan terhadap ketidakadilan. Maka pertanyaannya bukan mana yang benar, melainkan dari sudut pandang siapa. Hidup Si Pitung bukanlah jalan yang ia pilih dengan bebas. Ia lahir dari ketimpangan, dibesarkan oleh penindasan. Dari pendidikan agama, ia justru terlempar ke dunia pelarian. Bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan. Dan seperti banyak tokoh perlawanan lainnya, ia bergerak bukan karena ingin dikenal, melainkan karena tak ingin tunduk. Si Pitung tidak pernah berjuang sendirian.
Ia adalah wajah dari kemarahan kolektif, dari rakyat yang tak punya suara, tak punya kekuasaan. Ketika satu orang berani melawan, ia menjadi harapan bagi yang lain. Dan itulah sebabnya nama si Pitung hidup lebih lama daripada peluru yang mengakhiri hidupnya. Akhirnya, kolonial berhasil menjatuhkannya. Si Pitung mati, namun kisahnya tidak. Legenda tidak mati medan perang. Ia mati hanya jika dilupakan. Dan selama ketidakadilan masih ada, nama si Pitung akan selalu menemukan jalannya untuk diceritakan kembali. Maka sekarang, kita kembali pada pertanyaan awal. Si Pitung, bandit atau pendekar? Mungkin jawabannya bukan salah satu. Mungkin ia adalah cermin dari zaman, di mana keadilan harus diperjuangkan oleh mereka yang tak punya apa-apa. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa si Pitung di zaman kita hari ini?